sopan santun bepergian. Nah, sebelum bepergian kita itu agar nilainya itu nilai akhirat, kita pastikan bahwa tujuan bepergian kita itu bukan maksiat. Maksiat itu kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah kalau kita jalani itu namanya maksiat. Ya. Jadi pertama-tama kali yang penting adalah bahwa ketika kita pergi, tujuan kita itu tidak untuk maksiat. Misalnya ini kalau laki-laki misalnya pergi ke Surabaya, ngapain? Mau kencan dengan pacar. Wah, ya itu tujuannya udah maksiat. Kemana? Ke Australia. Ngapain? Mau main judi. Nah, ada banyak orang Indonesia yang pergi ke Australia, pergi ke Singapura hanya untuk judi. Itu kita hindari hal-hal semacam itu. Ya, jadi tidak ada di antara kita yang mempunyai niatan tujuan pergi itu untuk maksiat, karena apa? Kita tuh nggak tahu umur kita itu sampai kapan, dan kematian itu tidak mengenal tua, muda, sakit atau sehat. Bisa saja masih muda, sehat, terus tiba-tiba meninggal. Nah, kalau kita berangkat untuk mendatangi tempat maksiat, maka seluruh usaha kita di dalam perjalanan itu semuanya maksiat. Ya. Kalau niat saya pergi ke Australia untuk berjudi, maka ketika saya membeli tiket itu sudah dosa. Ketika saya berjalan menuju ke bandara, udah dosa. Dan seterusnya. Sampai saya nginep di hotel di sana, itu dosa. Jadi kelihatannya judinya itu suatu dosa yang mungkin tidak terlalu besar begitu ya, tapi rentetannya itu semua uang yang saya keluarkan untuk perjalanan saya ke sana sampai nginep dan sebagainya itu semuanya dosa. Jadi dosa sedikit bisa menjadi banyak, tapi tentu judi itu termasuk dosa besar ya. Jadi kalau saya tadi menganggap sedikit itu, bahwa itu bisa ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lain. Rasulullah memperingatkan, fa wallahi inna ahadakum aw ar-rajula ya'malu bi'amali ahlin nar. Demi Allah, salah satu di antara kamu atau seseorang ada yang berbuat perbuatan maksiat. Tapi ketika dia sudah hampir sampai di tempat maksiat, kemudian dia tiba-tiba sadar dan dia tobat. Terus dia berhenti atau tidak jadi melaksanakan kemaksiatan itu, lalu terus dia mohon ampun kepada Allah dan ampunannya diterima, permohonannya diterima, dia menjadi ahli surga. Nah, ini orang yang beruntung. Tapi wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini. Ada juga yang sebaliknya. Orang berperilaku baik, kemudian sudah mendekati kematian, dia tiba-tiba berbelok, terus dia maksiat. Ya, maksiat itu bisa macam-macam, bisa tergoda oleh pasangannya yang tidak halal, bisa tergoda ditawari duit korupsi. Yang duit korupsi itu kan gampang sekali tuh, tinggal iya begitu aja. Nah itu kemudian ketika dia mati bisa masuk neraka. Nah pentingnya saya kemukakan hadis ini adalah bahwa hati-hati ya, kita itu tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai kita itu melakukan maksiat yang kemudian di tengah-tengah kita melakukan maksiat itu kita mati. Nah, mati kita itu nasibnya adalah ditentukan pada yang terakhir. Ya, seringkali yang terakhir itu yang menentukan. Ya, kayak misalnya seorang presiden memulai membangun tol, misalnya, atau membangun jalan raya dari satu ujung pulau sampai ke ujung lain. Tapi kemudian jabatan dia berhenti,
diganti oleh presiden lain, diganti oleh presiden lain. Nanti yang meresmikan presiden yang ketiga. Nah, terus orang mengetahuinya itu jasa presiden yang ketiga. Padahal kalau tidak dimulai oleh yang pertama tadi, nggak mungkin. Nah, ini amal kita juga gitu. Kita itu berbuat baik, terus finalnya kita berbuat buruk. Nah, nanti terus nasib kita ditentukan yang final tadi. Oleh karena itu, yang penting kita jangan melakukan maksiat, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Nah, itu yang pertama, bahwa tujuannya bukan untuk maksiat, tetapi kita sebaliknya, kita pastikan bahwa kita bepergian kemanapun tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kita pastikan bahwa kegiatan yang akan kita lakukan di tempat tujuan itu merupakan suatu kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kebaikan itu kebaikan apa? Kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Karena seringkali kalau kita mengatakan baik, itu baik menurut selera saya. Nah, ukurannya bukan selera saya, tapi seleranya Allah. Jadi tujuan itu merupakan suatu kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, kita niatkan bahwa kita melakukan itu semuanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, misalnya begini, pergi ke Surabaya. Mohon maaf nih, kenapa kok saya seringkali menyebutnya Surabaya ya. Ya sedanglah perjalanan Jakarta Surabaya itu. Nah itu di sana mungkin maksudnya itu menagih hutang ya. Tapi kita niatkan tujuan kita ke sana tuh melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Aku mau pergi ke Surabaya, ketemu saudara saya yang utang. Tapi bepergian saya ini harus sejalan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan kita supaya tetap menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, meskipun saudara-saudara kita itu mungkin ada kecenderungan untuk tidak melakukan kebaikan. Kita jaga. Ya karena kalau misalnya dia utang tidak bayar, kemudian kita musuhi, makin nggak bayar dia. Makin nggak bayar. Terus kita baikin supaya dia mau bayar. Terus yang pertama begitu. Yang kedua, kalau dia sampai mati belum melunasi hutangnya, maka dia akan merasakan siksaan dosa hutang tidak bayar. Hutang tidak bayar itu kan mestinya kalau dia hutang pada saya, uang itu milik saya, kemudian dia pakai, tapi memakainya itu secara paksa karena sudah ada di tangan dia tidak mau bayar, itu kan paksa. Itu dia merebut hak saya, yang mestinya saya punya hak untuk menggunakan duit itu, tapi dia halang-halangi. Nah itu dosa. Jadi aku mau ke sana untuk menyelamatkan dia, agar dia tidak terjerumus ke neraka hanya gara-gara utang. Nah, itu jadi niatnya baik, bukan lalu aku mau datang ke sana, aku mau ngomelin dia, bukan begitu, tapi ingin menyelamatkan dia dari neraka. Terus bisa juga begini, aku mau datang ke sana, dia utang pada saya, kenapa tidak bayar-bayar? Dia janjinya 1 bulan mau bayar, kok sudah sampai satu tahun kok tidak bayar? Aku mau lihat kesulitannya apa. Jangan-jangan memang dia mengalami kesulitan. Bagaimanapun dia kan adikku. Aku ingin melihat kalau memang dia mengalami kesulitan, aku bisa bantu apa. Misalnya, ini aku berbisnis, nggak jalan gini-gini. Nah, barangkali kita bisa memberi nasihat. Oh, coba caranya begini. Barangkali bisa lebih sukses dan sebagainya, bisa memberikan pengarahan. Nah, dengan harapan kalau kita nasihati cara melakukan bisnis, terus dia mendapatkan penghasilan, bisa membayar utang. Ya, jadi niatnya ke sana menolong supaya dia bisa mengentaskan diri dari kesulitan atau kemiskinan. Jadi dengan begitu kita pergi ke sana nagih hutang, tapi paling tidak ada 3
tujuan yang semuanya diridhoi oleh Allah, yaitu silaturahim, kemudian menyelamatkan dia dari neraka, dan kemudian menolong dia dari kesulitan. Wah, jadi pergi kita ke Surabaya, mungkin pulang tidak mendapatkan bayaran utang itu, tapi sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, kuncinya di mana? Di niat. Di niat. Maka sebelum berangkat kita pikirkan niatnya. Terus kalau orang bilang, wah itu kan menipu diri. Bukan. Pikiran kita itu bisa direkayasa. Bisa direkayasa, rekayasa positif ya, rekayasa positif. Bisa direkayasa supaya yang maunya itu hawa nafsu, maunya jelek, kita jadikan menjadi baik. Nah, kalau menjadi baik, maka nilainya itu menjadi baik dan di akhirat ada bobotnya. Jadi kuncinya di mengatur niat. Rasulullah mengatakan, ini sering saya kutip ya, innamal a'malu binniyat. Perbuatan seseorang itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan memperoleh hasil sesuai dengan niatnya. Dikasih contoh oleh Rasulullah, kalau ada orang hijrah dari Makkah ke Madinah, niatnya untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka nilai itulah yang dia peroleh. Nilai itu yang diperoleh. Bandingkan dengan orang yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah untuk cari keuntungan dunia. Misalnya, wah ini teman-temanku yang menjadi customerku, menjadi pelangganku pada hijrah. Aku kalau tidak ikut hijrah, barang daganganku nggak laku. Karena pembelinya itu pada pindah, aku ikut pindah. Nah, jadi pindahnya itu untuk kepentingan dunia. Dia dapat itu. Atau pacarku hijrah. Kalau aku tetap di Mekah, kita berpisah. Aku nggak bisa menikahi dia. Dia hijrah, aku ikut hijrah. Niatnya supaya bisa menikahi wanita itu. Ya hasilnya ya itu. Surga tidak dapat. Surga tidak dapat. Oleh karena itu Rasulullah menyebut kesimpulannya adalah fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nilai hijrahnya itu bergantung pada niatnya dia hijrah itu tujuannya apa. Nah, jadi kita bepergian dapat apa? Bergantung niat kita. Maka kita usahakan selalu niat itu yang benar. Ya, cara yang sederhana kalau bukan bepergian ya, misalnya kita ikut pengajian ini untuk apa sih? Misalnya, kenapa sih Gumia itu arrange, ya, mengatur-ngatur pengajian? Nah, dia kepengen populer. Oh ya, dapatnya popularitas, gak ada pahalanya. Tapi kalau aku kepingin dengan aku mengatur pengajian ini, aku sendiri setidaknya bisa ikut mendengarkan, ikut membahas tentang kebaikan. Jadi supaya aku lebih mengerti. Juga sayang kalau yang mendapatkan pencerahan ini hanya aku saja. Aku kepengen teman-temanku juga ikut mendapat ini, ajak-ajak teman-teman. Nah, supaya mereka pada nyaman, coba deh aku atur Zoom-nya itu yang nyaman, yang tidak putus-putus dan sebagainya. Nah, terus semuanya itu dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, menjadi host semacam ini nilainya menjadi besar atau berbobot besok di akhirat. Ikut serta juga begitu. Misalnya, aku mau ikut pengajian PPA, kenapa? Itu yang ikutan lumayan banyak tuh. Aku bisa kenal sama orang-orang itu. Aku bisa menawarkan jasa yang aku jual. Ya, misalnya, aku berjualan MLM, misalnya. Ya, MLM terus supaya aku mengajak teman-teman, atau aku agen asuransi, aku menawarkan, Mbak Nah, kamu udah punya asuransi belum? Ini aku ada asuransi bagus nih. Nah, jadi pengajiannya supaya bisa mendapatkan customer baru. Nah, itu dapatnya. Nah, jadi udahlah, apapun yang kita lakukan, termasuk bepergian,
maka kita pasang niat yang bagus. Bepergian ini tidak harus yang jauh ya. Pergi dari rumah ke kantor itu juga pergi. Pergi ke pasar itu juga pergi. Maka setiap mau pergi pasang niat yang benar. Nah, insya Allah bepergiannya itu setiap langkah itu ada pahalanya. Kemudian kita pastikan kalau ini perginya jauh dan lama, kita pastikan bahwa keluarga yang kita tinggalkan itu tidak ada kesulitan konsumsi. Jadi kebutuhan keluarga kita cukupi dulu baru kita pergi. Itu. Ya. Ini ada aturan misalnya di antara kita ini kan ada orang yang ikut jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu orang-orang yang kepingin berdakwah dengan cara bepergian ke berbagai tempat, terus tinggal di suatu masjid, lalu ngajak tetangga-tetangga masjid itu untuk ayo kita sholat berjamaah di masjid, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Itu ada yang 3 hari, ada yang 40 hari. Nah, ya tentu ada orang yang senang, ada yang tidak senang ya. Yang senang itu menjadi masjidnya lebih ramai gitu. Tapi yang tidak senang, wah ini ngotor-ngotorin dan sebagainya. Nah, sebelum berangkat itu mesti dipastikan dulu keluargaku ada yang dimakan nggak di rumah. Itu ada aturan seperti itu. Tapi ada nggak yang melanggar? Oh ya banyak. Jadi orang ikut jamaah tabligh pergi ke sana kemari, tapi istri dan anaknya tidak dikasih uang belanja. Nah, itu salah. Meskipun perginya berdakwah, nggak boleh. Ya. Harus dicukupi dulu sehingga ketika kita pergi yang di rumah tidak kesulitan. Ya. Saya coba mengaitkan dengan dalil ini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang kalau meninggalkan keturunan setelah dia itu menjadi lemah. Lupa pergi kok keturunan lemah, ya kita kan nggak tahu kita apakah bisa pulang lagi apa tidak. Kalau kita melihat, kalau kita mau jalan darat gitu, saya coba kemarin lihat angka kecelakaan yang menyebabkan kematian. Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas darat, yang mati saja, itu rata-rata sehari itu lebih dari 10 orang. Nah, lebih dari 10 orang satu hari. Ya mungkin ada di Jakarta, di Malang, di Surabaya, di Balikpapan. Itu dalam satu hari itu ada 10. Nah 10 itu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bisa jadi salah satu diantaranya adalah kita. Gitu. Jadi kita kapanpun selalu siap, bisa mati kapanpun. Oleh karena itu kita pastikan bahwa keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tidak menjadi kesulitan setelah kita pergi. Nah, jadi sebelum pergi dipastikan semuanya beres, semuanya itu tidak ada yang kesulitan secara ekonomi. Langkah berikutnya itu tadi kan sebelum berangkat ada niat. Terus dipastikan keluarga itu kecukupi. Berikutnya, untuk kita sendiri, kita yakinkan kita punya bekal yang cukup. Kita mengumpulkan bekal yang cukup untuk seluruh biaya akomodasi dan perjalanan sampai nanti pulang kembali. Nah, bekal apa yang paling baik? Kalau Allah menyebutnya itu orang mungkin melihatnya tidak nyambung. Ya. Allah menyebutnya begini, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kamu, bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Nah ini orang yang memahaminya secara dangkal, udah yang penting aku ini pergi di perjalanan aku sholat. Jadi kan yang penting itu ketakwaan. Loh, ketakwaan itu untuk
untuk segala bidang, untuk segala masalah. Jadi kalau dikatakan berbekal ketakwaan, maka uang atau dana yang kita pakai sebagai bekal itu dipastikan itu hasil dari ketakwaan. Uang itu diperoleh dengan cara yang halal dan kita menggunakannya juga untuk kegiatan-kegiatan yang halal. Nah, kalau kita itu berbekal semuanya yang halal, itu berarti kita berbekal ketakwaan gitu. Jadi bukan lalu terus kita tuh pokoknya rajin sholat, kemudian nanti kalau mau makan minta temen. Oh, bukan begitu ya. Jadi ketakwaan itu termasuk harta yang diperoleh itu harus halal dan kita memakainya juga secara halal. Kemudian ketika kita mau pergi, kan lagi kita nggak tahu bisa pulang lagi apa enggak. Tentu harapannya kita bisa pulang kembali. Maka ketika kita meninggalkan itu, kita meninggalkan pesan atau wasiat. Wasiat itu artinya pesan. Pesan kepada anggota keluarga supaya tetap mempertahankan iman. Ini terutama orang tua yang punya anak remaja misalnya ya. Terus karena rumahnya besar atau lingkungannya itu memungkinkan, ya ada pagernya dan sebagainya, nanti ketika kita pergi, anak kita perempuan mengizinkan pacarnya untuk nginep di rumah. Itu namanya tidak mempertahankan iman. Gitu. Jadi sebelum berangkat ada pesan, wanti-wanti harus iman itu tetap dipegang. Jangan melakukan pelanggaran. Nah, jadi termasuk seperti itu tadi, jangan sampai kita pergi anak-anak terus ngajak teman-temannya ngobat di rumah karena rumahnya rapet, begitu masuk tetangga udah nggak tahu apa yang dilakukan di dalam. Nah, itu perlu pesan itu. Saya ambil contoh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu pesannya itu keimanan. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi min ba'di idh qala li banihi, mohon maaf saya ulang. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menyaksikan ketika Yakub kedatangan kematian, artinya itu menjelang kematiannya, dia berpesan, mengatakan bertanya kepada anak dan cucunya, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku pergi, setelah aku meninggal, kamu menyembah siapa? Terus mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang hanya satu. Kami semuanya tunduk kepada Tuhan. Nah, ini perginya itu pergi mau meninggal. Nah, kita mau pergi ya dengan praduga bermacam-macam ya. Ya siapa tahu kita tidak bisa kembali lagi. Maka diyakinkan bahwa mereka tetap mengabdi kepada Allah. Nah, yang secara teknis itu tadi. Jadi selama saya pergi dalam waktu 1 minggu, apa yang kamu lakukan? Terus dia ditanya, kamu bagaimana cara makan? Nah, cara begini-begini. Terus kalau kamu misalnya merasa kesepian, apa yang kamu lakukan? Aku mau panggil tante supaya tidur di sini. Nah, itu ada tantenya, berarti aman. Jangan sampai gampang aku nanti panggil pacarku biar tidur di sini. Jangan itu ya. Kemudian kita pergi itu sebaiknya bersama teman. Ya kita itu seringkali terpaksa tidak ada teman, pergi sendiri. Mungkin keadaan sekarang ini lebih aman. Kalau zaman Rasulullah dulu itu pergi memang sebaiknya jangan sendirian, karena bepergian jauh itu biasanya melewati padang pasir.
Nah, di perjalanan itu seringkali banyak perampok. Oleh karena itu, kalau sendirian itu ya bisa dirampok, diambil hartanya, bahkan bisa dibunuh. Maka Rasulullah menyarankan idza kharaja thalathatun, ada hadis yang lain bahwa kalau bepergian jangan sendirian. Ya. Terus berapa orang? Rasulullah menganjurkan setidaknya ada 3 orang deh. Ya, ada 3 orang supaya bisa saling mendukung. Nah, terus kalau kita perginya sudah punya ada teman begitu, Rasulullah menyarankan idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Nah, kalau kamu perginya berombongan begitu, tunjuklah salah satu di antara kalian sebagai pemimpinnya. Nah, ini biasanya kita melakukan itu kalau rombongannya besar, seperti misalnya wisata atau wisata dalam rangka reuni ke Bandung. Terus mesti ada leadernya, siapa yang ngatur. Nanti dia yang mengabsen, jangan sampai ada yang ketinggalan dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita menunjuk leader itu kalau rombongannya besar semacam itu, atau pergi umroh itu biasanya ada leadernya. Tapi sebaiknya meskipun 3 orang harus ada leadernya. Kenapa? Leader itu kan kita pilih orang yang paling mengetahui tentang seluk-beluk perjalanan, sehingga dia bisa memberikan pengarahan. Misalnya kita nanti makannya di sana aja, nanti di kilometer sekian akan ada rest area yang di situ ada restoran yang halal, yang enak dan sebagainya, misalnya semacam itu. Atau nanti kita sholat zuhurnya di rest area kilometer sekian, di sana masjidnya bagus, misalnya begitu. Jadi leader itu perlu, dan kita tunjuk leader yang paling berpengalaman ya, dan paling mengetahui supaya bisa memberikan pengarahan. Bukan hanya itu sebenarnya, leader itu juga yang memperhatikan sholat. Karena kalau leadernya tidak memperhatikan sholat, itu nanti ya di perjalanan bablas saja itu, sholatnya hilang. Nah, tapi kalau leadernya itu memperhatikan sholat, nanti dia bisa ngatur. Jadi nanti istirahatnya di sana aja, sambil kita makan di situ ada masjid. Jadi kita kira-kira masuk di daerah situ jam 11. Nah, makan aja dulu. Kemudian habis itu kita ke masjidnya. Ya, itu butuh pengalaman dan butuh kekuatan iman. Saya pernah mencoba mengikuti dulu, ya ini udah lama sekali. Ada mahasiswa itu kan suka bikin kelompok mountaineering, trekking, ya, bepergian ke gunung begitu. Terus saya lihat panitianya orang-orang Islam semua. Oke, aku mau ikut. Ternyata di perjalanan nggak ada jadwal untuk sholat. Nah, terus saya waktu itu masih belum begitu mengenal mereka. Jadi kalau saya sudah mengenal mereka, mungkin saya tegur. Tapi posisi saya itu posisi yang belum berani dan belum bisa menegur. Aku nggak mau ikut lagi. Nah, jadi poin saya adalah bahwa leader yang punya komitmen tentang keimanan itu penting, ya, dalam bepergian. Ya. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi misalnya leader, misalnya presiden yang tidak memperhatikan sholat umatnya, ya nanti kegiatan ibadahnya masyarakat itu menjadi terabaikan. Tapi kalau leadernya itu memahami tentang keimanan, maka mungkin mereka memfasilitasi dibangunnya tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Tapi konteks kita adalah kalau kita bepergian. Ya. Kemudian di dalam perjalanan itu godaan itu banyak. Ya. Godaannya banyak. Oleh karena itu perlu sebelum berangkat kita kuatkan komitmen kita bahwa aku akan tetap mengesahkan Allah, aku akan tetap mengabdi kepada Allah. Nah, yaitu sebelum berangkat, biasanya begitu kita menunggangi kendaraan, naik mobil misalnya,
Terus kita disuruh baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Banyak orang menganggap ini doa. Bukan, ini sama sekali bukan doa. Ini bukan doa, ini komitmen, ya, komitmen. Coba artinya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang memberi kita kendaraan ini. Loh, Maha suci itu kan memuji Allah. Memuji Allah yang memberi kendaraan ini berarti syukur. Terima kasih Allah. Engkau telah memberi aku kendaraan ini sehingga aku bisa menguasai kendaraan ini, bisa mengarahkan kendaraan ini kemanapun saya mau. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak akan menyekutukan Allah. Jadi komitmennya adalah aku tetap mengesahkan Allah, tidak mendua, tidak menyembah orang lain. Aku tunduk patuh hanya kepada Allah, tidak tunduk patuh kepada siapapun yang kalau dia mengajak bertentangan dengan Allah. Enggak, aku hanya mengesahkan Allah. Terus wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguh kami ini nanti akan kembali kepada Tuhan. Jadi sadari bahwa bisa saja aku nanti mati dalam perjalanan ini, atau kapanpun sepulang saya pasti aku mati suatu saat. Dan aku kalau mati pasti menghadap kepada Allah. Oleh karena itu apapun yang saya hadapi, aku harus bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi ini bukan doa, tapi orang seringkali mengatakan, ayo doa berperjalanan dulu, doa berpergian. Terus subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Nggak ada toh permintaan sama sekali, nggak ada nih. Maha suci Allah yang telah memberi kami kendaraan ini dan kami tidak menyekutukannya dan kita nanti akan kembali kepadanya. Nggak ada. Yang namanya doa itu kan permohonan. Nah, oleh karena itu habis itu diikuti dengan doa. Doanya, permohonannya bisa panjang bisa pendek ya. Kalau kita mau pendek, ya Allah, kami mohon keselamatan Allah. Lindungilah kami dalam perjalanan ini. Misalnya begitu aja boleh. Jadi ya Allah, lindungilah kami dari berbagai bahaya dalam perjalanan kami. Terus kalau udah mau ditambah lagi, berilah kami rahmat, berilah kami kasih sayangmu. Ya, misalnya kasih rahmat itu apa? Dalam perjalanan ini nanti aku mendapatkan rizki, misalnya aku mendapatkan teman baru dan sebagainya. Itu rahmah. Ya. Jadi doa itu bisa panjang, bisa pendek. Nah, makin panjang, makin bagus. Nah, harus bahasa Arab? Tidak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah, kalau pakai bahasa Arab, ini yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Wahai Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan di perjalanan kami ini. Wa minal amali ma tardha, dan kami mohon perjalanan kami ini kami melakukan hal-hal yang engkau ridhoi. Yang engkau ridhoi, misalnya mampir ke restoran, ya mampir yang halal, bukan yang haram misalnya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Tuhan, ringankanlah perjalanan kami ini. Ya, jangan menjadikan sengsara. Watwi anna bu'adahu, dan dekatkanlah kami apa yang jauh. Jadi perjalanan ini jauh, tapi berilah kami merasa dekat, nyaman, itu kan rasanya dekat, aman, itu juga dekat. Tapi kalau bahaya dan tidak nyaman, itu rasanya kan jauh. Ya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Tuhan, engkaulah yang memiliki pepergianku ini, engkaulah sahabat kami dalam pepergian ini, dan engkaulah yang mewakili kami dalam urusan keluarga kami. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu engkau yang menjaga. Allahumma inna a'udzubika min wa'tha'is safar. Tuhan, lindungilah kami dari kesengsaraan bepergian, dari malapetaka atau keburukan dalam perjalanan ini maupun keburukan kami waktu kembali. Kami mohon perlindungan
baik perlindungan harta kami maupun perlindungan terhadap keluarga kami. Jadi ini doa yang agak panjang. Menghafalkannya kalau sulit, ya udahlah pakai bahasa Indonesia. Ya, terus apakah harus persis ini? Tidak. Jadi doa itu tidak harus formulanya persis seperti yang diajarkan Allah atau Nabi. Yang penting itu kebaikan dan tidak menyimpang. Ya. Kemudian kita juga menjaga komitmen, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Meskipun banyak godaan untuk berbuat maksiat selama bepergian. Ini penting juga ya. Ini terutama kalau untuk orang yang sering ditugasi oleh perusahaannya atau lembaganya untuk ke luar negeri. Ya. Saya menyebut luar negeri karena begini, kalau kita itu berada di tempat di mana banyak teman kita itu suka menjaga diri, tidak mau perilakunya aneh-aneh, gitu. Jadi misalnya saya mau ke tempat massage, ya, tempat pijat begitu. Terus aku memang mau pijat di situ. Di situ laki-laki yang mijitin. Iya, tapi orang image-nya itu sudah lain kalau aku masuk ke situ. Nah, terus saya hati-hati tidak masuk ke tempat seperti itu meskipun saya tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi daerah-daerah seperti itu sudah image-nya itu negatif. Tapi kalau saya ke luar negeri, nggak ada teman yang tahu. Nah, ketika kita merasa bahwa tidak ada orang yang tahu, itu seperti kita itu identitas kita hilang. Orang kalau merasa identitasnya hilang, itu keberaniannya dalam melakukan pelanggaran itu lebih tinggi. Jadi ini terutama laki-laki ya, yang saya suka lihat ya, suka lihat. Nggak usah keluar kota, luar negeri. Dalam negeri aja, saya pernah di suatu kota di Indonesia ini, di hotel begitu, terus lewat suatu lorong, ternyata ada akuariumnya. Akuariumnya bukan berisi ikan, tapi wanita-wanita. Oh, Masya Allah, kok begitu terang-terangan begini gitu. Ya, padahal kota itu dikenal sebagai kota yang Islamnya kuat. Jadi, nah kalau saya misalnya merasa, aku datang ke sini sendirian ini, nggak ada yang tahu. Terus bagaimana caranya? Gampang. Itu godaan. Jadi asalnya drive dari dalam nggak ada, tapi daya tarik dari luar ada. Terus hanyut. Nah, kita kuatkan komitmen supaya kita tidak ikut hanyut. Ya. Ini itu apalagi di luar negeri, Masya Allah. Ya, Masya Allah kalau luar negeri ini lebih-lebih lagi karena identitas kita hilang. Ya. Nah, kenapa kita punya komitmen begitu? Rasulullah mengatakan begini, kalau ada orang yang sedang berzina, sebenarnya dia waktu berzina itu imannya hilang. Kalau ada orang yang mau minum minuman keras, waktu dia minum, imannya hilang. Waktu dia mencuri, imannya hilang. Terus, kenapa itu logikanya? Logikanya gini loh, kalau dia itu beriman kepada Allah, dia akan sadar bahwa kalau aku melakukan ini, Allah akan menghukum saya. Dan Allah pasti melihat apapun yang aku lakukan. Kalau saya mempunyai keimanan semacam itu, saya tidak berani. Tapi kalau saya berani menerjang itu, berarti saya melupakan Allah. Aku menganggap, nggak apa-apa, dan sebagainya. Nah itu, makanya orang yang sedang berzina, imannya hilang. Yang sedang mencuri, imannya hilang. Nah, oleh karena itu kita kuatkan komitmen bahwa aku akan tetap menjaga keimananku, bersemayam di hatiku, sehingga perilakuku bisa terkendali. Lagi, juga kita perlu melaksanakan komitmen, kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepada kita laksanakan meskipun bepergian. Ya. Contohnya sholat.
sholat kemanapun, sesulit apapun, sholat jangan pernah ditinggalkan. Nah ini saya ambil contoh satu ayat. Dalam keadaan kepepet pun, misalnya takut kepada musuh, tetap kita suruh sholat, meskipun sholatnya itu dibuat lebih pendek, lebih ringkas. 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu kan menjadi lebih pendek. Gitu. Nah itu, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Ketika kamu bepergian, tidak dosa bagi kalian kalau kalian memendekkan sholat, kalau kalian takut ancaman orang kafir. Ini konteks zaman dulu itu kan orang-orang Islam itu dimusuhi oleh orang kafir. Nah sekarang kita gampang sih, sampai di Eropa pun misalnya kita mau sholat, udah ada space sedikit gitu, kita gelar sajadah, kita sholat, nggak ada yang ganggu ya. Apalagi begitu, diancam pun kita tetap harus sholat ya. Itu komitmen kita. Terus lagi kita hindari menyakiti orang lain. Jangan sampai dalam bepergian kita itu menyakiti orang lain. Misalnya kita berkunjung ke rumah saudara, kemudian ngobrol dengan mereka, jangan sampai ngobrol kita itu menyakiti. Yang seringkali kita tidak merasa menyakiti orang lain itu kalau kita ngomongnya sambil sombong, sambil sombong, pamer kesuksesan mereka. Itu nanti kita pulang itu, lah sombong amat. Nah, itu bisa menyakiti hati orang. Kok sakit? Iya, karena kalau kita itu merasa lebih tinggi daripada orang lain otomatis merasa direndahkan. Siapapun kalau merasa direndahkan, dia akan sakit hatinya. Jadi ini yang seringkali orang tidak merasa. Ketika orang itu sombong, ya, kalau saya itu menyombongkan diri, saya sedang menyakiti hati orang lain karena saya menganggap mereka itu tidak penting, tidak pinter, tidak, pokoknya kurang sukses dan sebagainya. Nah, orang itu akan merasa terhina. Ya. Jadi intinya jangan menyakiti orang lain, baik secara mental maupun secara fisik. Ya. Sombong itu menyakiti secara mental, apalagi secara fisik, jangan. Ya. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ayul islami afdal, Islam itu yang kayak apa, yang lebih utama? Rasulullah menjawab, Islam yang utama adalah bahwa orang lain itu selamat dari orang Islam itu dari lesannya maupun dari tangannya. Kalau tangan itu menyakiti secara fisik, lesan secara mental. Kemudian jangan lupa, kita mesti memperbanyak doa. Nah, dan insentif bagi orang bepergian apa? Orang yang sedang bepergian itu doanya lebih mungkin dikabulkan oleh Allah. Ya. Rasulullah mengatakan ada 3 macam doa yang dikabulkan oleh Allah. Tidak meragukan lagi, ya, tidak ada keraguan. Rasulullah bilang la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Apa itu? 1, doanya orang yang dizalimi. Jadi kalau ada orang menzalimi orang lain, kemudian orang yang dizalimi mendoakan buruk kepada yang menzalimi, itu doanya akan terkabul. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Tapi tentu bepergian yang seperti tadi ya, bepergiannya itu tidak maksiat, apalagi ibadah, terus dia tetap menjaga komitmen, beriman kepada Allah dan sebagainya. Itu doanya mustajab. Yang ketiga, da'watul walidi ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Tapi kepadanya di sini pakai preposisi ala. Kalau proposisinya itu pakai li, itu doa yang menguntungkan anaknya. Tapi kalau pakai preposisi ala, itu artinya doa yang merugikan. Nah, ini doa orang tua yang merugikan anak itu sangat mustajab. Ini tentu doa orang tua yang disakiti oleh anaknya. Maka kita jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena kalau orang tua yang kita sakiti itu mendoakan buruk, itu dikabulkan oleh Allah. Tapi tentu kalau kita pada posisi orang tua, jangan gampang-gampang mendoakan buruk kepada anak kita. Ya. Kemudian kita usahakan segera pulang deh. Kalau sudah selesai urusannya,
pulang, jangan berlama-lama karena ditunggu keluarga di rumah. Ya. Rasulullah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Bepergian itu bagian dari siksaan. Kenapa? Orang yang bepergian itu suka menahan lapar, menahan haus, juga menahan kantuk, nggak bisa tidur yang cukup. Nah, itu siksaan. Maka faidha qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Siapa yang sudah menyelesaikan urusannya dalam bepergian itu cepat-cepat pulang. Ya, jadi cepat-cepat pulang itu lebih bagus. Terus kemudian kalau kita sudah pulang dari bepergian, yang dilakukan oleh Rasulullah itu pulang terus sholat. Ya, sholat 2 rakaat. Yang kalau Rasulullah mampir ke masjid dulu. Masjid, sholat 2 rakaat, terus kemudian baru pulang. Nah, ini kalau kita seringkali yang kita lihat itu demonstratif, begitu sampai di negaranya sendiri, terus dia sujud. Itu sujudnya bener apa pamer, kita nggak tahu. Pokoknya kalau maunya pamer nggak ada gunanya. Nah, yang dianjurkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi adalah datang begitu sampai di kota sendiri, mampir di masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa sebelum berangkat bepergian, kita pastikan bepergian kita itu untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Lalu kita cukupi kebutuhan keluarga yang kita tinggalkan. Dan kita menyampaikan pesan agar mereka tetap beriman kepada Allah. Kemudian kita membawa bekal yang cukup dan halal. Lalu selama bepergian kita tetap melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kita hindari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain dan kita memperbanyak doa dan segera pulang kembali setelah urusan selesai. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk menggapai tujuan saat bepergian. Amin.